A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah subhanallahi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. La haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Setiap hari kita akan menghadapi berbagai macam ujian, dan yang Allah tuntut adalah cara merespon dengan respon yang benar. Capek, bosan, letih, itu yang manusiawi. Kadang ada pertanyaan, sampai kapan? Bila sih pertolongan Allah ini? Ya, manusia diciptakan Allah sifatnya tergesa-gesa, ya. Bertanya itu wajar, tapi kalau sampai putus asa itu tidak boleh. Jangankan kita gitu ya, di level para nabi, para rasul yang sudah jelas-jelas imannya itu di atas rata-rata, ketika ujian itu datang ya sampai kapan? Apalagi sekarang ini fenomena pinjaman online. Ampun. Hampir semua, beberapa yang DM ke Instagram saya itu keluhannya pinjaman online. 10 juta, 15 juta, mau pinjam duit Pak Ustadz untuk nutup utang. Nanti yang agak itu, saya mau bunuh diri ya, tapi anak masih 1, mungkin anak 5 untuk baru bunuh diri gitu. Maksudnya apa ya, mau bunuh diri anak masih 1? Ujian-ujian itu tuh mengajarkan kita tentang banyak hal. Salah satunya bagaimana melatih rasa dan melatih prasangka terhadap Allah. SMK-nya itu tidak akan ketemu materi baru. Begitu kita buka begitu kita buka Al-Baqarah ayat 1-2 gitu, langsung teringat lagi tentang konsep 5-2-13. 5 itu orang beriman. Jadi cara melihatnya itu gampang, lihat ke dalam gitu. Misal, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada iman, ada sholat, ada infak. Jelas tuh instruksinya. Circle kita, lingkungan kita ngajak kita untuk berpikir realistis, and always realistis. Padahal tidak semuanya harus realistis, tidak semuanya masuk akal, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Cerita Musa punya tongkat, cerita Maryam bisa melahirkan tanpa suami, cerita Nabi Isa bicara, Maryam duduk di mihrab datang makanan. Itu semua yu'minuna bil ghaib. Antum punya hutang tidak mungkin selesai, kata orang. Kata Allah selesai gampang. Terlalu mudah bagi Allah. Ini dilatih bertahun-tahun, dilatih berhari-hari. Orang tanya sama saya berapa lama? Saya 8 tahun melatih.
tetap husnuzon, tetap prasangka baik, tetap memompa diri. Allah tidak mungkin ingkar janji, Allah tidak mungkin ingkar janji. Aku yang harus perbaiki diri. Jadi Allah tidak mungkin ingkar janji, aku yang harus memperbaiki diri. Nah ini mudah ke? Setahun 2 tahun, sebulan 2 bulan? Oh enggak, saya 8 tahun. Jadi Allah tidak mungkin ingkar janji, Allah tidak mungkin ingkar janji, Allah tidak mungkin ingkar janji. Tapi aku harus perbaiki diri. Tuh, oke, misalnya maksiat fisik sudah selesai ya, misalnya udah tidak zina, udah tidak minum minuman keras, udah tidak mabuk, udah tidak ini. Oke, maksiat itu udah. Tapi perbaiki diri, kualitas baca Quran, kualitas keimanan, kualitas sholat, oke, udah berjamaah. Tapi paham nggak? Terus antum datang sholat itu sebagai apa gitu? Nah saya waktu itu ketemu polanya, yaitu sebagai bentuk syukur. Jadi saya ke masjid itu bentuk syukur saya, ya Allah badan aku sehat. Karena rumusnya kalau bersyukur pasti ditambah. Orang tahu nggak? Tahu nggak rumus ini? Kalau bersyukur pasti ditambah. Tahu prakteknya? Kan enggak. Qalilan ma tashkurun, kata Allah. Saya ngecek jadwal sholat saya. Oh Allah, berantakan sholat aku. Pantaslah zuhur 2:30, asar 3:30, mau berharap hidup. Oh enggak, betul nih. Allah bilang man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Bicara yang baik-baik atau diam. Kalau beriman pada Allah dan hari akhir. Loh kok doa saya suka membatalkan doa saya sendiri? Ya Allah, saya pengen umroh ya Allah. Tapi tidak mungkin kayaknya. Loh. Kok yang berdoa, kok yang batalkan? Emang ada hubungannya ngelap meja warung kopi itu aji dengan pergi umroh? Ya tidak ada. Berapa gelas kopi saya harus jual untuk bisa berangkat umroh? Ya tidak mungkin. Tapi waktu itu saya bilang, kan Baitullah punya engkau ya Allah. Aku yakin suatu saat nanti pasti berangkat dengan cara-caramu, bukan caraku. Nah itu namanya falyakul khairan aw liyasmut. Bicara yang baik-baik dengan caramu, bukan caraku. Ini bab apa sih? Bab iman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 3 paket. Iman melekat jadi software, sholat badannya tegak, STW, sholat tepat waktu berjamaah di masjid, azan berkumandang, STW. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Keluar duit, jangan pelit. Banyak orang punya masalah tuh yang jadi pelit. Betul nggak? Pernah cerita saya kan yang orang pemulung sedekah garam. Ini hari ini akan ada fraza. Antum sampai kapan jadi penikmat fraza? Saya nggak nyalahkan antum yang makan-makan, tapi sampai kapan? Be the part of it. Oke, saya kalau fraza bagian mungut sampah ini. Itu kontribusi. Saya datang bawa garam. Ingat pemulung yang antarkan garam, 2.000 rupiah garam. Antum bagian apa? Ambil bagian. Jadi pelit itu yang membuat pertolongan sulit datang. Pelit itu yang membuat pertolongan Allah tuh. Antum jangan ngukurnya gini. Oh udah sedekah kok kemarin, belum tentu diterima Allah. Hari ini sedekah, kan lakukan lupakan. Filenya tuh file terpisah kalau saya. Hari ini, besok ya besok. Kalau Allah mau akumulasi, alhamdulillah. Ada yang pengen pergi ke Pontianak, ya Allah, saya pengen pergi sedekah akbar nanti ke Pontianak, ya Allah. Ini ada acara sahdu 1 hari dengan ibu. Begitu melihat tiket tak berduit. Kalau ada niat pasti ada jalan. Betul nggak? Iya. Jadi nomor 1 adalah iman masuk ke dalam, dan ini tidak bisa. Saya macam mana ngurus kemarin ibu-ibu. Ustaz gimana ya?
suami saya tuh begini Ustaz, ini dia cerita. Ibu-ibu, mungkin nenek juga lah, 61 tahun. Terus saya bilang, Bu, bisa nggak Nabi Muhammad tuh merubah pamannya? Langsung dia, Nabi Muhammad dengan kita lebih tinggi siapa ya levelnya? Saya bilang, jangan gitu loh Ustaz. Lah iya, saya mau nanya, siapa yang lebih tinggi levelnya? Nabi Muhammad atau kita? Terus dia bilang, ya Nabi Muhammad Ustaz. Nah, Nabi Muhammad bisa merubah pamannya kan? Tak bisa Ustaz. Kita siapa? Langsung dia, oh iya, yang A B C D itu apa? A B C D. Ajak baik-baik, bicarakan baik-baik, contohkan yang baik-baik, dan doakan. A B C D itu ya yang bisa kita lakukan. Selain itu sudah di luar kontrol. Nah ini iman. Dan antum yakin apapun yang sedang terjadi sekarang, ayo saya, apapun yang terjadi sekarang itu adalah skor sementara. Sakit skor sementara, sehat skor sementara. Saya minum habatus sauda, saya minum madu, ya kan? Saya minta sehat sama Allah. Saat itu saya bilang, ya Allah, saya berharap dengan sehatnya saya ini menambah ketaatan saya. Nah, saya punya alasan mengajukan sehat ke Allah. Proposal saya apa? Proposal saya sehat. Alasannya strong way-nya nambah taat. Ada enggak orang minta sehat supaya bisa bikin maksiat? Ada orang minta sehat, begitu dikasih sehat, justru malah maksiat. Ya Allah, saya minta sehat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin, seperti doanya minum zam-zam. Minta supaya sehat. Dan sehat itu ya saya gunakan untuk saya taat sama Allah. Itu strong way saya. Lah antum apa? Pilih. Tentukan, kalau mau tiru ya tiru. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka ketika iman yang menjadi barometer awal, maka dia balik ke ayat 2, zalikal kitabu la raiba fi. Barulah Quran itu berfungsi dan menjadi tidak ada keraguan di dalamnya, karena nomor 1 passwordnya adalah iman. Saya kemarin ke Tarakan, tak pernah ke Tarakan, sekali ke Tarakan dibawa ke hutan, suruh berdoa, rencananya asar. Qadarullah sampai sana sudah maghrib. Kebun. Kami sholat di situ. Saya baca Quran, sholat maghrib. Nggak ada tempat wudhu. Udah pakai air minum, air gelas wudhu. Mana kiblatnya ngadap ke sini? Oke, sholat. Dah sholat dengan modal lampu. Mungkin orang-orang akan bingung. Sebelum dah kita sholat maghrib di sini, baca Quran di sini, isya sekalian di sini. Saya waktu itu jamaah isya sekalian. Tanah 2000 meter persegi, insya Allah akan jadi masjid. Saya baca Quran, gelap-gelap kayak gini Ustaz. Iya, tak apa-apa sih. Kan bisa pakai senter, bisa pakai HP. Bacalah kita, doa sama-sama di situ. Ini yang disebut dengan iman. Jadi antum jangan melihat keadaan sekarang untuk memproyeksikan masa akan datang. Tidak bisa. Iman itu tidak gitu.
Iman tuh enggak begitu. Mana anak-anak muda umur-umur kayak gini-gini, berapa saldo dari rekening? Minta ampun atau minta maaf? Minta maaf kan? Nah, jangan dipikir itu akan selamanya begitu, akan sampai masanya antum hanya mungkin menggunakan 10-20% untuk kebutuhan pribadi, sisanya itu akan geser untuk kemaslahatan umat. Amin ya Allah. Itu skor sementara. Dan itu yang saya sangat imani. Nah, apa bedanya antum sama saya? Mungkin level keimanan. Kalau saya, begitu Allah bilang dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Oh, oke. Yang bisa meyakini Quran sepenuhnya adalah orang muttaqin. Apa tanda-tandanya? 1, yu'minuna bil ghaib. Oh, rezeki gaib enggak? Kematian gaib enggak? Allah gaib enggak? Malaikat gaib enggak? Oh, benda-benda itu gaib semua, bos. Tak masuk akal semua nih. Tidak bisa dijangkau semua. Tidak usahlah jauh-jauh bicara kuburan. Antum dinding ini loh, bisa tembus tidak matanya? Nah, dinding ini aja tidak bisa tembus. Apa dia mau ngelihat kuburan, ngelihat alam barzah, ngelihat masa depan? Aneh betul kalau orang menawarkan bisa baca masa depan. Lo dinding ini tidak bisa tembus di matanya. Masuk akal nggak? Pada jaraknya coba berapa Pak Dokter? Berapa jarak antum sama ini? Itu tuh yang dinding di belakang antum. 2 cm. Berapa jaraknya? Bisa lihat sebelahnya, kecuali lihat kaca kan. Lah dinding yang sebelah aja nggak bisa. Aku mau lihat masa depan, mau ngeramal, la ilaha illallah, kena buta-buta kan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Apa tanda-tanda orang beriman? Saya bongkar hadis-hadisnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dzi jarahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari, janganlah dia menyakiti tetangganya. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, janganlah dia bicara yang kotor, bicara yang jorok, bicara yang baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari, hendaklah memuliakan tamunya. Oh, begini SOP-nya. Begini caranya. Oke, praktek. Ini baru satu bab, baru alladzina yu'minuna bil ghaib. Baru satu bab tuh. Jaga mulut tuh jamu apa? Mana kakak-kakak, mana kakak-kakak? Yang sudah ada suaminya laki-laki mana, berapa orang sini? Suaminya laki-laki? Apa PR saya bilang? Nasihat pernikahan untuk perempuan? Sudah mulai didiskon mulutnya? Ya. L-A-L-A M-B-E-B-B mulut. Bicara yang baik-baik, bicara yang baik-baik, bicara yang baik-baik. Sebut. Saya ngajarkan ibu-ibu, Bu, doanya gini Bu. Kan suami-suaminya pada kerja, ibu-ibu di rumah kan. Saya bilang sambil berkemas, sambil nyapu, sambil ngepel, angkat tangan berdoa, ya Allah, berikan rezeki buat hamba, buat suami hamba, keluarga hamba, rezeki yang banyak, halal dan berkah ya Allah. Ngobrol gitu doanya Ustaz. Biasa saya berdoanya minta sedikit tapi berkah Ustaz. Oh, saya bilang itulah orang masif, pelit, bakhil, kedekut. Iya, masa doanya minta dikit tapi halal? Emang Allah berkurang ke kekayaan ketika kita minta banyak, halal dan berkah. Maka saya ajarkan, ayo saya bilang doa, ya Allah, ayo, ya Allah, beri kami rezeki, tak apa-apa banyak, yang penting halal dan berkah. Pasti ditanya, kenapa harus rezeki? Karena rezeki tidak mesti berbentuk uang, bisa emas batangan, itulah, bisa mobil siap pakai, itu rezeki. Sehat, taat, bahagia, tenang, berkah, bangun subuh, tidur berkualitas, makan makanan yang sehat, itu rezeki semua. Di majelis ilmu tidak ngantuk, itu rezeki. Ada orang tua asal masuk majelis ilmu terbodoh.
nak bangun peradaban ngelawan kelopak mata seorang itu tak bisa. Betul nggak? Berat masalah kawan ini. Apa? Maka saya suka tepuk. Benar loh, di majelis ilmu antum ndak ngantuk, khutbah Jumat antum ndak tidur, itu rezeki. Dikasih kesadaran sama Allah, oh ini makanan gratis, masa aku jadi penikmat saja? Oke, aku akan kemas. Gitu loh. Nyambung enggak? Ngelawan kelopak mata ya tak mampu, ya ngelawan lain. Sampai kapan lah aku nih jadi penikmat nih? Kan gitu. Itu rezeki nak, rezeki. Tak apa-apa banyak ya Allah. Yang penting halal. Kok bisa halal Ustaz? Kenapa minta yang halal? Loh, halal itu yang membuat doa kita dikabulkan Allah. Karena ada yang haram sifatnya dan zatnya. Materi ini entah berapa lama dah. Rezeki. Gak mesti berbentuk uang. iPhone 13 Pro Max itu juga rezeki. Aku mah apa tuh? Yang penting merek buah-buah, merek makanan juga gak apa-apa lah, somai. Antum ngecikkan Allah. Boleh muslim pakai barang-barang itu, boleh pakai itu untuk jadi mewah. Media dakwah. HP mewah namanya apa? Apa itu HP mewah? HP media dakwah. Ya kan kayak usaha awal kan kameranya bisa keluar, bisa masuk, hebat tuh. Tuh tengok tuh HP-nya bisa keluar masuk kamera tuh. Kalau lagi bagus keluar, kalau lagi malu-malu masuk dalam dia, macam kepala kura-kura tuh. Bagus dah kan? Oh, tuh. HP mewah. Oh, muka dia semuanya. Jadikan handphonemu sebagai mewah media dakwah, rekam yang baik-baik, posting yang baik-baik, sederhana kok. Doakan orang. Nanti sampai waktunya pengguna akun ini sudah selesai, passwordnya cuma kita yang tahu. Begitu mati, pernah posting yang jelek-jelek, pernah posting-posting maksiat, pernah posting-posting aurat, kita mati transfer dosa, terus masuk dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka falyakul khairan aw liyasmut. Bagi saya Instagram saya itu ya papan pengumuman. That's it. Dah rezeki halal. Kenapa halal? Agar doa dikabulkan. Karena ada potensi haram itu dari sifat dan zat. Sifat itu cara mendapatkannya. Antum cek selama ini, udah ngerasa kerja keras, udah ngerasa jualan. Kemarin sudah didoakan, tuh rame tuh status saya yang dagang itu juga sunnah. Ini loh yang status ini nih. Tuh sampai 11.000, reach-nya 128.000. Dagang itu juga sunnah. Jadikan omset bisnismu sebagai omset akhiratmu. Ramai. Kalau kata sekarang tuh viral. Teman-teman jualan di TikTok dan lain-lain. Jadikan dagang, udah bisnis kok kayak tak dikabul-kabulkan. Kalau ada perubahan, cek
jangan-jangan cara kita mendapatkan bisnisnya tidak benar, cara kita menjual produknya tidak benar, ada unsur-unsur haram, akad batil di dalam bisnis yang sedang kita jalankan, maka udah kerja keras totalitas kok tidak terasa keberkahannya. Itulah pentingnya minta, ya Allah beri kami rezeki, tidak apa-apa banyak, yang penting halal dan berkah. Oh sorry, kelompok. Satu, rezeki. Dua, banyak. Ngapa pula minta rezeki banyak, Ustaz? Saya bilang saya minta rezeki banyak supaya bisa dibagi-bagikan. Antum yang di lubuk hatinya terdalam punya rasa begini, aku hari ini kena traktir orang makan, satu saat aku akan jadi orang yang mentraktir orang makan. Itu pasti jadi kenyataan. Tapi itu harus coba dulu. Bayar parkiran dulu 2.000. Nanti mulai naik, belajar beli minuman, pergi ke warung mana antum menteng sesuatu, beli minuman 10.000, 15.000, beli, bagikan. Itu latihan itu gitu. Jangan pernah antum berpikir langsung 1 juta, langsung 200.000. Itu tidak mungkin, mustahil. Latihannya itu dari yang kecil-kecil. Ingat cerita Ustaz Adit enggak? 10.000 bikin es teh manis. Itu kan 10.000 bagi kita tak ada apa-apanya. Saya dulu melatih diri tuh, belajar gitu, bikin stiker. Ada dulu tuh di langganan lama. Jadi satu kertas besar itu bayarnya cuma berapa ribu gitu, bisa jadi stiker banyak gitu. Itu saya gunting, karena kalau gunting seorang lebih murah. Kalau kita ini kan, di guntingan itu ada tulisan bersaudara sampai surga, jauh di mata dekat dalam doa, sampai jumpa di Baitullah. Kasih stiker. Satu kali ngeprint tuh tidak sampai 10.000, seingat saya itu 6.000 apa 7.500 gitu. Habis itu saya gunting. Asal ketemu orang, bagi. Saya baru bisa ngasih stiker. Allah lihat apa? Lihat proses. Kalau antum bilang nantilah, nunggu udah ada duit, nunggu udah mampu, udah besok hari kiamat pun takkan terwujud. Kapan waktu terbaik untuk memulainya? Sekarang, do it now. Start small, start easy. Saya pernah tuh udah bawa tas rasanya, udah siap-siap, tak ada sama sekali dah. Saya tengok yang di badan saya, apa yang kira-kira bisa aku geser ya? Takkanlah sebelah kanan aku geser kiri, sisa kan. Akhirnya saya bilang, minta maaf ya bang, minta maaf ya kak, saya tidak ada bawa apa-apa nih. Saya doakan abangnya, saya bacakan Al-Fatihah depan muka dia. Al-Fatihah. Habis itu saya tepuk pundak, sehat panjang umur muda. Ada hajat khusus enggak? Itu kalau udah saya dah habis peluru, apa? Habis peluru, kadang di bandara kan, tas saya udah masuk duluan, di kocek udah tak ada nih, nak ngasih orang apa kan? Waktu itu pernah ada satu patwal polisi yang ngawal saya itu. Saya habis peluru dah nih, peluru dah habis, mau ke ATM tak keburu, ya kan? Mau ngambil tas udah dibawa check in sama kawan-kawan, habis peluru nih, di tangan pun tak ada. Akhirnya ada satu polisi, dia tanya, saya bilang, bang, punya hajat khusus gak? Saya udah nikah sekian tahun Ustaz, belum punya anak keturunan. Oke, saya bilang, siapa nama abang? Siapa nama istri? Saya Al-Fatihah. Saya berdiri depan badan dia, Al-Fatihah. Saya doakan, saya itu, ya Allah mudahkan abang. Itu saya namanya, saya tidak sebut ya, si Fulan. Mudahkan ya Allah punya anak keturunan, ya Allah mudahkan ya Allah, berikan anak keturunan soleh ya Allah, alim hafiz. Fatihah saya doakan, Rabbana hab lana min azwajina. Saya doakan depan badan dia, depan muka dia. Selesai saya tepuk-tepuk pundaknya. Insya Allah saya bilang, Allah mudahkan segera punya anak keturunan. Habis itu udah lupa kan? Tak lama, berapa hari kemudian, berapa bulan kemudian dapat info dari orang yang menghubungi beliau, istrinya hamil. Itu dia langsung bilang gini,
Waktu itu dia bilang, Pak Kiai, kemana pun Pak Kiai selama Jabodetabek wilayahnya, biar saya yang ngawalnya. Saya bilang takkanlah setiap datang Jakarta nelfon kawan. Saya pegang aku nih gitu kan. Tapi saya bilang tetap salam hormat. Tinggi besar, polisi militer, pakai motor patwal itu. Dan sekarang kita dari bandara ke SDM dekat, tak perlu pengawal. Tapi dia bilang saya berazan. Nah itu tadi saya bilang, saat sudah habis peluru, antum jangan pelit-pelit doakan orang. Sampai kapan antum mau jadi penikmat terus kena traktir? Begitu kena traktir langsung bilang, alhamdulillah rezeki dari Allah, Allah maha baik. Pala kau tuh lagi kerennya kerja kau. Apa? Pala kau. Tahu diri lah. Balas. Minimal pakai. Jadi satu, rezeki dari Allah. Minta rezeki dua, banyak. Supaya bisa bagi-bagi. Tiga, halal. Ya Allah beri kami rezeki, tidak apa-apa banyak, penting halal dan berkah. Terus apa lagi mintanya? Halal dan berkah. Inilah yang sebenarnya yang membedakan kita dengan yang lain. Apa tuh berkah, Ustaz? Bertambah kebaikan. Ini loh yang Allah mau, kawan-kawan. Ini loh yang Allah harapkan dari kita. Tambah sehat, tambah taat. Apa? Tambah sehat, tambah taat. Itu yang Allah mau. Ganteng, sombong mungkin agak wajar. Ganteng, rendah hati, disayang Allah. Kaya semena-mena, ya kan? Ya udah ada benchmarkingnya, ada Fir'aun, ada Qarun. Kaya rendah hati, Sulaiman nih kata Allah. Sulaiman modern, terbatas jumlahnya. Jadi Islam tidak melarang untuk pakai mobil mewah, barang mewah, tas mewah, silalah pakai. Tapi gunakan untuk dakwah. Saya mempraktikkan dalam diri saya barang-barang yang bagus-bagus yang Allah titipkan ke saya lewat orang lain. Kan ada orang lain kadang itu, Ustaz titip tas, titip jam tangan, titip apa-apa dititipkan orang. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, Casio kan. Nah, karena mereka tahu saya pasti pakainya untuk SMK. Dan saya foto, saya ingat siapa yang ngasih. Jadi begitu saya pakai barangnya, saya foto kirim ke beliau Japri. Bang, ini nih. Kemarin ada santri bandara ngasih saya baju. Saya bongkar itu sampai kamar bongkar. Oh, baju. Langsung saya ganti baju saya pakai. Niatnya aku untuk menyenangkan hati beliau. Sambil saya doakan semoga baju ini jadi keberkahan, jadi kemaslahatan, jadi kebaikan. Sampai rumah cuci. Kalau ukurannya kebesaran, ya saya lapor. Mohon maaf ini kebesaran. Nah, saya geser ya sama orang-orang besar, kan banyak pembesar gitu dalam. Banyak pembesar. Kalau saya kan pengurus, ya kan. Tapi udah ada bilang, Ustaz sebentar lagi Ustaz akan XL pada waktunya. Cari kawan. Mencari kawan. Jadi minta supaya berkah. Maka antum yang hari punya masalah itu sebenarnya tidak mengkhawatirkan. Banyak utang, ya kan, banyak tagihan. Itu ujiannya itu biasa. Akan sampai masa ujian antum nanti punya rezeki lebih. Itu tuh setan yang masya Allah, tabarakallah. Tiap malam shopping. Istri saya udah jarang ke mall, Ustaz. Bagus. Terus pakai tiap hari datang, Ustaz. Pakai. Terus pasti dia gini, murah-murah Bani gitu deh. 75.000, 25.000. Tapi tiap hari. Free ongkir lah kata dia.
ya kan? Nanti kasih begini, baper, cepat, berkah, ziyadatul khair. Begitu dapat, ya kan? Begitu dapat rezeki, kita langsung introspeksi, alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah. Nah ini berkah ini teman-teman yang mahal. Waktu berkah. Main game, ya mungkin boleh gitu, tapi berlebih-lebihan tidak boleh, berarti tidak berkah waktunya. Nah sudah sampai ke level itu kita melakukan sesuatu ini, handphone ini, setan GP ini, saya bilang berapa lama kita yang ngatur atau dia ngatur kita? Maka saya model yang paling sering saya pakai di handphone saya ini mode pesawat. Tidak hanya untuk naik pesawat, saat ngecas handphone, saat balik ke rumah misalnya, itu bagi saya udah tidak terlalu penting, matikan udah, karena diikut kan, tak habis-habis. Semua orang merasa penting, semua orang pengen ngubungin, semua orang pengen minta dibalas. Nanti pasti gitu tuh, sombong sekali ente, tidak pernah balas-balas WA saya. Begitu saya tunjukkan WA saya tuh ribu-ribu, nah, mau nggak ente sih bilang jadi admin saya satu hari ya, gantikan saya. Tadi ya. Dulu ente gampang dihubungi, iyalah nomor cuma itu yang hubungi cuma 1 2, mana orang mau nempel sekarang. Dulu siapa kira-kira yang mau dekat sama penjual kopi di pinggir jalan? Siapa yang mau dekat? Ada kepentingan apa mereka sama penjual kopi di pinggir jalan? Ayo minum kopi, mana ada? Ada kepentingan apa mereka sama penjual kopi di pinggir jalan, penjual bubur ayam kampung di tepi jalan? Ada kepentingan apa kira-kira? Ada perlu apa lah, nggak punya duit? Minta endorse produk? Orang saya pernah didatangin sama orang, dia bawa baju, terus saya bilang gini, saya insya Allah bisa bantu promosikan bang, saya bantu endorse. Tahu nggak? Ditengoknya saya dari atas sampai bawah. Saya bilang saya nggak minta baju, saya pinjam ya konsinyasi. Saya bilang saya bantu promosikan ke jamaah-jamaah saya. Percaya nggak dia? Tak percaya. Hari ini berebut brand-brand baju meminta endorse saya. Nyambung antum? Skor sementara. Saya bilang enggak, saya udah tak pandai saya buat foto-foto kayak gitu tuh. Kalau pakai saya enggak lah kayak ini. Tapi kalau antum minta saya geser baju-baju antum nih ke guru-guru ngaji kampung, ke tukang-tukang gali kubur, tukang mandikan jenazah, boleh. Mau saya bilang. Ustaz boleh enggak Ustaz promosikan umroh kita, nanti Ustaz berangkat sama kita. Oh minta maaf, saya bilang ngantri, bukan sombong, ngantri sudah travel minta saya bilang. Enggak bisa, badan saya cuma satu. Tapi kalau antum berniat mau berangkatkan hamba Allah istimewa, guru ngaji kampung, tukang gali kubur, mandikan jenazah, antum berangkatkan kayak travel antum, itulah ustaz yang sesungguhnya saya bilang. Itu guru yang sesungguhnya. Berangkatkanlah. Alhamdulillah, pelan-pelan mundur satu-satu. Saya sudah bukan bicara saya nak berangkat lagi, saya bilang gimana supaya bisa memberangkatkan orang. Itu loh rezeki yang banyak tuh. Ya, buat pemilik travel, beberapa DM itu saya baca tuh minta, saya badan terbatas, nggak mampu. Alhamdulillah akhirnya teman-teman sudah mulai naik, jadi tour leader satu-satu. Mengizul berangkat, Angga berangkat, Imam berangkat, tinggal nunggu ya nih, siap-siap antum. Nunggu saya, ampun, nggak berani. Kadang-kadang juga sama kan orang datang, Ustaz benar-benar Ustaz bisa datang ke kampung kita ngisi tablik akbar. Saya bilang makasih, langsung saya tolak. Saya udah tidak lagi. Betul Ustaz pensiun dakwah, siapa yang bilang pensiun dakwah? Saya berhenti mengambil jalur itu karena sudah ada ustaz-ustaz yang sudah di tempat itu. Ada Ustaz Askar Latif, ada Ustaz Abdul Somad, banyak guru-guru yang lebih baik, lebih hebat. Biarlah saya masuk hutan, masuk kampung gitu, bagi tugas. Sekalinya ngisi ya di Masjid Munzalah ini kan, yang lain-lain dah gantian. Bisa dipahami kira-kira? Mudah-mudahan yang nonton ini ada juga yang mungkin pemilik travel atau apa gitu ya.
endorse baju. Saya ingat benar tuh, saya nawarkan diri. Boleh nggak bang? Saya bilang, saya yang promosikan baju apa. Jadi saya ngomong hal yang benar, tapi di waktu yang salah. 2012 ngomong gitu. Mana percaya diludahkannya, untung tak diludahi saya. Kan sebenarnya dia mau ngomong, kamu siapa nak endorse produk aku kan gitu. Kemarin di PCC sebentar ya saya berdiri. Ini tahdus bini wa amma bini amati rabbika fahadits. Ustaz boleh foto Ustaz? Boleh, ayo foto. Ustaz bikin video, Ustaz promosikan? Boleh, ayo. Kalau sudah foto produk promosikan, selama itu benar halal, foto aja. Karena saya tahu rasanya sedang bisnis, sedang berdagang. Maka saya bilang tadi, kalau antum hari ini bisnisnya sudah tanda kutip kerja keras totalitas pokoknya ada hasil, cek jangan-jangan sifatnya tuh masih batil, atau ada zat dalam bisnis yang antum jual itu mengandung hal-hal yang batil. Jadi bukan cuma sifatnya. Baju gimana Ustaz? Coba cek akad-akadnya, jangan-jangan ada akad batil. Tadi malam saya belajar tentang monkey business. Baru belajar gak tuh saya tuh? Baru tahu. Oh, ada istilah monkey, bisnis monyet. Membuat sesuatu itu seolah-olah langka, begitu sudah langka dikuasai, dijual lagi ke masyarakat, dibalikkan lagi, curang. Jadi tidak melulu tentang riba, tapi ada akad batil. Ada apa? Tidak melulu tentang riba, tapi bisa jadi tentang kecurangan. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Terus wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia jadi pedagang, dia curang. Tapi kalau dia jadi konsumen, mau ngambil lebih. Dari timbang nih, diambil lagi, tambah sedikit ya, dia nambah. Itu haram tuh. Beli bawang, ibu-ibu, beli bawang. Dari timbang nih, tambah sedikit ya kok, kata dia. Pakai jilbab syar'i, tangan tak syar'i. Jilbab syar'i, tangan pencuri, coba dulu. Baper, marah. Ya malu-malukan jilbabnya. Itu disindir Allah. Itu yang bikin tak berkah. Suami udah pontang-panting tungkus lumus cari duit di luar, bawa kasih uang belanja ke istri. Istri mental kismin, minta gratis, minta ini. Bayar lebih apa sih? Kok kalau udah ke pasar tuh menang nawar tuh kayak menang perang Uhud kayak. Kayak prestasi gitu. Padahal tanda kutip yang sedang ditaklukkan tuh orang yang sama-sama nak cari duit, dia nak makan untuk hari itu. Bilang sama istri antum tuh, pesan sama dia, nanti kalau belanja yang punya apa? Tak punya dengan anak kaya loh. Kan antum bisa kasih lebih sama pedagang itu gitu. Maka kemarin tuh sepatu saya tuh berdagang juga sunnah itu rupanya rame di post sama kawan-kawannya. Alhamdulillah jadi semangat kan. Rasulullah tuh berdagang juga. Dagang, pastikan barang antum tuh benar, pastikan barang antum tuh berkualitas. Jangan jual barang jelek. Ambil margin tipis tapi faktor kalinya banyak. Lihat peluang. Market dulu baru produk atau produk dulu baru market? Ayo. Hah? Market dulu. Lihat apa yang dibutuhkan orang di pasar ini. Saya ada nengok abang-abang pintar. Waktu dulu zaman masih sering ke Pelamboyan. Dia bisnis apa? Sewa, mengadakan jasa arko. Duduk sebentar di Pelamboyan, nengok ibu-ibu belanja betenteng-tenteng kan berat.
Lalu abang ini nawarkan jasa, Bu, boleh nggak saya bawakan belanjaannya? Dia bawa Arko yang kereta sorong tuh loh, yang tiga sorong tuh. Nah Bu, saya bawakan Bu, kata dia. Ah, ini ada penguasa flamboyan ya. Langsung masuk. Begitu datang Arko nih, bayar berapa? Kadang di 10.000 dikasih orang 20.000. Dia modal bawakan belanjaan, atau ibu simpan di sini Bu. Nanti saya nyusul atau ikut titik-titik mana. Satu, tidak lama berapa hari saya datang lagi, tengok dah 3 dah gerobaknya, 4. Itu namanya lihat peluang. Kalau dah M-A-M-A, yuk. L-A-L-A-S, mam. Kau tuh samanya bacot, pemalas dan itu ya. Apa? Bukan tak ada market, bukan tak ada bisnis, bukan tak ada produk, sakit nih kena omongan kayak gini nih. Kalau orang egonya masih tinggi, merasa pintar, masuk paret, SMK nih, jengap-jengap lah, online ya, sesak napas, atau di offline kayak gini. Maka banyak, ini yang sering-sering datang tiap hari ini antara 2 ya. Memang udah tebal beneran, mati rasa. Hah? Dan tak punya pilihan. Kalau waktu pengasuh tak punya pilihan, kena absen. Saya ajak ngobrol, Bang, banyak ke yang dorong-dorong, banyak banget kata dia. Banyak banget kata dia. Ibu-ibu tuh kan belanja betentengan sakit tangannya kata dia. Arko ini berapa? Macam-macam harganya kata dia. Dari 250.000, 350.000. Terus gimana caranya? Ya saya ada kawan yang memang punya modal lebih, saya izin lah pinjam dulu sama dia, aku beli barang nih, terus saya cicil tiap hari 20.000, 30. Saya tidak nikmati dulu duit ini katanya. Saya usahakan supaya bisa ngelunasi dulu Arko ini. Nah tengok, orang kalau punya niat ada jalan. Kalau sudah M-A-M-A, L-A-L-A-S, pintar mudah, gengsi tinggi, BPJS, budget pas-pasan, jiwa sosialita. Itulah korban. Kaso bahumul Wuhan. Apa tuh Wuhan Ustaz? Mau barang murah tapi harga gengsi tinggi. Udah, assalamualaikum. BPJS, budget pas-pasan, jiwa sosialita. Apa nih kemarin tuh ya? Banyak singkatan-singkatan kayak gitu. BPKB itu apa kemarin? BPKB. Apa BPKB itu ya, lupa sih. Parkiran. Kenapa lama? Tidak berhasil beberapa tuh. Karena bagi dia uang parkir tiap hari aku dapat, dihabiskan semua. Mabuk minum judi, tak jadi di parkiran. Dah, kayaknya ini jangan hari Jumat ini. Jangan sampai kita kena M-A-M-A, L-A-L-A-S. Tadi saya ceritakan tentang itu ya, tentang tukang dorong tuh. Nah, itu tak ada kerja, lagi nganggur-nganggur, masuk jam 8 kan? Nah. Apa? Flamboyan ya. Oh, iya. Nah, ini kasih hadiah nih BPKB. Berasa pintar, kenyataannya ini Muhammad Irham.
di YouTube Bang Denny, coba cek. Saya bilang kalau antum alasannya selalu modal, itulah benih-benih MAMA, LAS. Modal utama itu kejujuran. Antum buka bisnis modal utama kejujuran. Saya sering pernah dulu di awal-awal Ustaz pinjam modal Ustaz untuk buka usaha ini. Oke, semangatlah kita kan. Kasih modal 300.000 bikin kue, bikin ini. Alhamdulillah sekali ya dia bikin kue, habis itu hilang. Mana orang gini mau berhasil? Tak bisa. Apa modalnya kalau antum mau mulai usaha bisnis? Kejujuran. Ada tenaga, dorong tadi gerobak tuh, kereta sorong tuh. Solusi. Jadi gini, kalau antum mau buka bisnis yang bisa bertahan lama, satu, pastikan produk itu berkualitas. Yang kedua, pastikan produk itu dibutuhkan orang, bukan diinginkan orang. Beda loh, ingin dengan butuh tuh. Abang tadi tuh kereta sorong tuh dia tahu masalahnya ibu tuh nenteng belanjaan. Kan sakit tangan tuh, pernah nggak bawa belanjaan tuh? Berat nggak? Nah begitu ada kereta sorong, solusi nggak? Orang bayar. Nah, kalau bayar semuanya cepat. Saya bilang sama Bang Jerry, kawan-kawannya suruh jualan pentol. Nanti amal usaha ngomong sama supplier kita tuh yang kemarin datang, bikinkan pentol, tinggal rebus, bumbu sudah ready, apa sudah ready, bawa pakai motor, siapkan gerobaknya, jualan. Di mana ada sekolah, nah kita jualan pentol yang sehat, kayak sepeda, kayak motor, gengsi, langsung parit lah. Kan dibikin frozen, ya kan? Ambil berapa? 1 kilo, jual 1 kilo, masa depan di mana dia jualannya? Sigit, situ jualan pentol, hilang ke muka koget, jualan pentol. Nggak, modal kompor kecil, ya kan? Tinggal ambil air, bumbu udah jadi bumbunya, nanti masukkan riset ini. Buka jadi kuah, dan tinggal kasih kecap sama saus. Dah, abang pentol. Nggak perlu giling, nggak perlu. Barangnya sudah ready, tinggal keluar, tinggal rebus. Berapa Bang? Sampai 200-300 ribu. Satu kali jualan. Bersihnya. Bersih tuh. Sekali jualan, satu sekolah. Di Serdamnya ada berapa sekolahan? Kayak motor, ya kan? Sore atau malam, abang kita yang Jasuke tuh, jagung susu keju tuh, keluar dari bisnisnya yang lama, jualan jagung susu keju. Saya tanya, apa bang jualan? Jelas Ustaz, satu malam 100.000, 200.000 minimal kata dia. Bersih. Oh, saya bilang, kerjanya pendek, saya bisa sholat maghrib, saya bisa sholat isya, kata dia. Kan, tengok gak abang yang biasa sholat itu Jasuke tuh. Udah lah, tak usah ngurus masjid lah kita. Gagal. Awan daripada jadi branch manager, Wan, tak jalan. Ayo, dagang, jualan gengsi, minjam online tak ada. Minjam online tuh riba, tak malu, berzina sama ibu kandung seorang, pamer duit flexing. Ini sekarang ada baru lagi, joki pinjaman online. Joki pinjaman online, duit, tahu kita polanya pasti, duit cair bagi dua. Plafonnya misalnya 100 juta, si joki minta jatah pasti 40% minimal atau berapa persen itu kan, bagi dua. Data fake. Tuh coba tengok, udahlah duitnya riba, data yang dikasih data bohong, pakai joki, terus jadi modal bisnis kayak gitu. Kalau tak masa parit tuh memang Allah yang salah. Coba bilang,
Kalau tak masuk paret, gimana mau berkau mulai bisnis dengan bohong? Riba campur bohong, gitu lah. Itu jadi modal bisnis. Terus datang ke Ustadz, kenapa ya dagangan saya kok nggak laku-laku? Oh, P apa? L alala. Nyambung nggak? Kasar Ustadz nih ngomong, lembut-lembut tak apa. Udah kayak gini ya masih banyak yang nggak ngerti kok. Oh, Ustadz ngomongkan si fulan, kau tuh yang dia ngomongkan. Ustadz pasti nyindir si Anu, ini nyindir si Anu. Kau tuh lah dia. Dah, jualan, dagang. Ya, dagang itu sunnah. Bismillah. Nah, yang jualannya produknya sampai ratus-ratus juta, puluh-puluh juta, saya tidak salahkan. Tapi itu kayak singa nangkap kerbau, sekali nangkap besar, habis itu terdiam lama. Antum harus punya produk yang setiap hari ada income hariannya. Jangan gengsi itu bikin kaya. Nih, ayo jawab. Ustadz, ada loh tetangga saya dagangannya dari pinjaman modal dari bank, bunganya sekian, tapi tokonya tambah maju. Tahan, tenang. Bisa jawab nggak antum? Ayo. Apa tuh namanya? Nah, tahu udah nih. Langsung dagang. Tak boleh transaksi di sini ya. Tuh langsung jawab semuanya. Pandai dah kawan-kawan. Ini istidraj Ustaz, istidraj. Udah ngerti kan? Surat 6 ayat 44. Ya, buka penutup. Nih, antum foto ya. Surat 6 ayat 44. Penutup hari Jumat ini saya tutup dengan surat 6 ayat 44. Ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Rumusnya, ya, semakin lupa semakin dibuka. Semakin lupa semakin dibuka. Semakin lupa semakin dibuka. Semakin lupa semakin dibuka. Cepat naiknya, cepat nyungsepnya. Cepat naiknya, cepat nyungsepnya. Skor sementara 644. Ini ada di buku Musal Miskin. Udah? Itu rumus 1. Rumus istidraj yang pertama apa? Semakin lupa semakin dibuka. 2. Semakin bergembira semakin cepat disiksa. Coba diulang. Semakin bergembira semakin bergembira semakin cepat disiksa. Jadi cepat naiknya, cepat nyungsepnya. Coba cepat naiknya, cepat nyungsepnya. Instan buka cabang, viral. Viral.
Begitu masuk paret, hilang semua teman-temannya. Ini paret. 3T, terdiam, terduduk. Nggak paham dah, tuh nggak ngerti, enak kan ngomong kayak gini. Balik tada gak jualan, tada gak dagang, masih gak temen. Udah pergi pesan flamboyan tuh, bawa kereta sorong. Coba dipikirkan nanti tuh dia yang pentol tuh dia. Ngomong sama tim kita siapkan frozen foodnya, nanti habis itu ada uang ada barang, belajar bisnis harian yang ada income hariannya. Jadi reseller. Ya, sip. Oke. Dah, surat 6 ayat 44. Jadi cepat memang naiknya tuh. Begitu nyungsepnya cepat juga. Hilang. Gak usah coba-coba. Oke. Dah, bismillah ya. Semoga Allah izinkan. Ya, doanya sekarang, ya Allah, beri kami rezeki. Gak apa-apa banyak. Yang penting halal dan berkah. Ya Allah, beri kami rezeki. Gak apa-apa banyak. Yang penting halal dan berkah. Banyak agar bisa berbagi. Hal agar doa dikabulkan. Berkah agar bertambah ketaatan. Amin. Doakan sebelahnya, bilang semoga abang, kakak, rezekinya berkah, halal, banyak, berlimpah, sehat, panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Gitu. Doanya mantul balik lagi. Doakan orang yang banyak. Biasakan doakan orang biasa. Ya. Praktek hari Jumat nih, praktek. Pergi ke pasar, ada kegiatan-kegiatan amal soleh apa? Ada yang bagi-bagi minuman hari hikmat, ada yang bagi-bagi makanan, Jumat berkah, ikut terlibat. Terlibat Ustaz, apa ya? Makan. Quality control Ustaz. Sip. Jazakumullah khair. Dah, itu dulu untuk hari ini. Ingat ya, istidraj surat berapa? Jadi jangan GR, jangan dikira semuanya tuh begitu-begitu ya. Nah, ada yang namanya istidraj. Semakin lupa, semakin dibuka. Semakin bergembira, semakin cepat disiksa. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah jauhkan kita dari istidraj. Allah kasih kita rezeki yang benar, rezeki yang sahih, rezeki yang dah. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Jazakumullah ahsanal jazak. Berkah selalu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashkiri zalimin bizzalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashkiri zalimin
Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa yang diajarkan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Buat yang berdagang, buat yang bisnis, semangat ya. Insyaallah cari rezeki yang halal, berkah, thayyib, banyak berkah berlimpah insyaallah. Tetap semangat. Dagang itu juga sunnah. Berdagang juga sunnah. Saya doakan dagangannya laris, dimudahkan Allah, diberkahi Allah, dilunaskan semua hutang, dihindarkan dari akal-akal batil, dijauhkan Allah dari berbagai macam musibah dan bara bahaya. Ayo semangat, hari Jumat penuh berkah, Jumat penuh kebaikan, Jumat penuh manfaat insyaallah. Barakallahu fikum, berkah selalu. Tetap semangat kawan-kawan sama kakak semuanya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru.